Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Salsabila dengan NIM 640425008 KSI 2B. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang linear dan binary search. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa baris kode dari linear search dan juga binary search. Jadi yang pertama itu pada baris mahasiswa ini. Nah, pada baris ini ialah berisi list atau dictionary. Nah, jadi setiap mahasiswa itu direpresentasikan sebagai satu dictionary dengan kunci itu NIM, nama, prodi, dan IPK-nya. Nah, ini juga berfungsi sebagai database sederhana yang akan kita cari datanya, begitu. Lalu yang pada baris kedua ini ialah cari NIM, input, masukkan NIM. Jadi di sini program meminta pengguna untuk mengetik NIM yang ingin dicari. Nah, yang dicari itu yang ada di sini. Yang ada di sini nanti bakal dicari gitu, diminta inputnya mau mencari NIM yang mana. Jadi nanti jika sudah diinput, maka akan disimpan ke dalam variabel cari NIM ini dengan tipe data yang dimasukkan itu ialah string. Nah, lalu selanjutnya yang akan dijelaskan ialah temukan sama dengan false. Nah, ini ditemukan ini ialah status pencarian. Nah, awalnya itu akan kita berikan false atau kita asumsikan belum ketemu. Lalu ini adalah perbandingan sama dengan 0. Perbandingan ini ialah untuk menghitung berapa kali proses pengecekan dilakukan. Nah, nanti pengecekan atau perbandingannya dilakukan berapa kali, nanti akan dituliskan di sini. Lalu selanjutnya ialah melakukan perulangan dari indeks 0 sampai dengan indeks terakhir dari list mahasiswanya atau len mahasiswa. Maka yang menghitung jumlah datanya itu ada 10 mahasiswa. Jadi I-nya itu akan bernilai atau indeksnya itu nanti akan bernilai dari 0 sampai dengan 9. Setelah itu ada yang namanya perbandingan tambah sama dengan 1. Nah, setiap kali masuk ke dalam satu elemen, setiap kali masuk ke satu elemen, maka nanti perbandingannya itu akan ditambah 1. Nah, nanti ini akan mencatat berapa kali data dibandingkan satu per satu. Nah, jadi nanti kalau misalnya eh, data yang kita cari nih, misalnya ini saya udah mulai coba tadi 220103. Nah, nanti akan dibandingkan yang pertama dengan indeks yang 0, terus nanti indeks kedua. Nah, perbandingan pertama itu dengan indeks 0, perbandingan kedua nanti dengan indeks yang pertama, begitu. Nah, lalu selanjutnya dia akan mengecek apakah NIM pada data itu sama dengan NIM yang dicari oleh user. NIM pada data I misalnya. I itu misalnya data yang pertama itu kan apakah sama dengan NIM yang kita inputkan tadi. Nah, jika ia ditemukan, maka dia akan bernilai true dan indeksnya itu pada indeks yang keberapa dan datanya mahasiswanya ini nanti akan ditampilkan NIM, nama, prodi, dan IPK-nya juga, lalu break. Break itu saat ketika pengecekannya sudah selesai atau data yang dicari itu sudah ditemukan, maka proses perbandingan itu dihentikan. Nah, lalu ke output hasilnya. Output hasilnya itu nanti
Yang ditampilkan ialah misalnya datanya ditemukan. Nah, jika misalnya datanya ditemukan nih, maka output hasilnya itu dia akan menampilkan kata-kata data ditemukan, lalu juga nama tadi data nama, data prodi, data IPK, terus posisi indeks yang ditemukan itu pada indeks keberapa dan jumlah perbandingannya berapa kali perbandingannya dilakukan maka akan ditampilkan. Nah, jika semisalnya dia tidak ditemukan atau ditemukannya itu false, maka dia akan menampilkan kata data tidak ditemukan dan jumlah perbandingannya itu juga ditampilkan. Atau misalnya seperti ini, saya coba lagi dengan data yang tidak ditemukan. Saya ketik dengan NIM yang tidak ada, maka datanya tidak ditemukan dan jumlah perbandingannya itu 10 karena data pada mahasiswa ini ada 10 elemen. Nah, jadi ketika dibandingkan itu dilakukan sebanyak 10 kali perbandingan dan datanya tidak ditemukan. Begitu. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penjelasan program dari binary search. Baik, pada binary search ini data yang ada atau elemen yang ada itu harus sudah terurut. Berbeda dengan linear search yang datanya boleh acak dan langsung bisa bekerja dengan benar. Binary search itu datanya harus sudah terurut agar bisa bekerja dengan benar proses perbandingannya. Lalu selanjutnya ialah em, program itu meminta input NIM yang ingin dicari juga. Sama seperti linear search tadi, itu akan disimpan inputnya pada variabel cari NIM dan selanjutnya akan dilakukan pencarian dengan cara perbandingan juga. Nah, jadi nanti ditemukannya ini kita asumsikan juga belum ditemukan atau false, lalu perbandingannya itu juga nol karena kita belum melakukan perbandingannya ya, jadi masih nol. Lalu kita akan menjelaskan ya bagian kiri binary search itu dia akan membagi pencariannya menjadi dua bagian, dari kiri dan dari kanan. Nah, dari kiri itu batas indeks awalnya itu, awal pencariannya itu dimulai dari indeks 0. Lalu di bagian kanan itu batas indeks akhir pencarian. Nah, batas indeks akhir pencariannya itu indeks terakhir dari list. Indeks terakhir dari list itu adalah 9. Elemennya ada 10, maka indeksnya dari 0 sampai dengan 9. Jadi, indeksnya adalah 9. Nah, jadi kiri dan kanan ini dia akan membentuk rentang atau jangkauan pencarian. Nah, jadi nanti akan terus menyempit ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya itu yang akan dijelaskan. Yang ini ialah loop nanti akan terus berjalan selama rentang pencariannya itu masih valid. Dari kiri itu belum melewati kanan ya. Nah, jadi jika kirinya sudah melewati bagian kanan, bagiannya punya kanan, berarti rentangnya itu sudah habis atau datanya itu tidak ditemukan. Nah, selanjutnya itu ialah perbandingan. Nah, perbandingan di sini ialah menghitung jumlah perbandingan yang dilakukan. Nah, di binary search ini itu biasanya jauh lebih kecil dibanding linear search. Selanjutnya itu eh, untuk mencari bagian tengah. Nah, untuk menghitung indeks tengahnya
itu dari rentang kiri sampai dengan kanan. Nah, operator garis miring 2 ini ialah pembagian bulat. Nah, jadi nanti pembagian bulatnya itu ke bawah. Jadi dalam binary search ini dia selalu mengecek bagian tengahnya dulu. Berbeda dengan linear search. Kalau linear search itu dia eh, dari bukan dia dari awal udah acak, jadi dia nggak perlu cari bagian tengah lagi, berbeda. Tuh. Nah, selanjutnya di sini nanti ketika jika NIM yang di posisi tengah, tengah itu atau indeksnya ya, indeksnya nanti di bagian indeks itu apakah cocok dengan yang dicari atau yang diinput oleh pengguna tadi apakah cocok? Jika cocok nanti datanya akan ditemukan dan akan dilakukan break atas loopnya nanti karena datanya sudah ditemukan. Lalu selanjutnya itu jika NIM-nya itu di tengah atau jika NIM-nya itu pada indeksnya lebih kecil dari NIM yang dicari, nanti datanya itu misalnya yang dicari itu ada di sebelah kanan. Nah, karena data urut terurutnya itu naik, maka batas kirinya itu akan menggeser ke tengah, tengah tambah satu gitu. Tengah tambah satu atau dia akan mempersempit pencariannya ke separuh kanan. Nah, jika misalnya NIM-nya itu dia lebih besar dari NIM yang kita cari, berarti data yang ada di sebelah kiri, jika datanya ada di sebelah kiri, maka batas kanannya itu digeser ke tengah apa? Tengah kurang satu gitu. Tengah kurang satu atau dia mempersempit pencariannya ke separuh kiri. Nah, jadi konsep dari binary search ini setiap langkahnya itu dia membuang separuh data yang tidak mungkin menjadi sebuah jawaban. Jadi dia langsung tahu karena datanya sudah terurut gitu. Ketika tahu dari awal datanya itu udah lebih besar, dia akan langsung memotongnya gitu. Lalu kita akan ke output hasilnya. Nah, output hasilnya ini jika dia ditemukan maka akan ditampilkan kalimat data ditemukan dan akan menampilkan nama, data prodi, IPK, posisi indeks yang ditemukan tadi berapa atau tengahnya tadi itu berapa, lalu jumlah perbandingannya itu berapa kali dia melakukan perbandingannya. Nanti akan eh, ditampilkan. Lalu jika tidak, juga akan ditampilkan datanya tidak ditemukan dan ditampilkan juga berapa kali hasil perbandingannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada linear dan binary search ini. Begitulah sepemahaman saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.